Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila dari Akuntansi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak dosen Maulid Wardi mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Di sini ada 3 aliran faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri atau akhlak. Yang pertama ada nativisme, yang kedua ada empirisme, dan yang ketiga ada konvergensi. Yang pertama, nativisme. Nativisme adalah sebuah aliran yang menyatakan seseorang yang dibentuk oleh faktor gen atau faktor bawaan, berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Contohnya, jika seseorang terlahir dari orang tua yang pintar, maka dia juga akan pintar karena faktor gen atau faktor bawaan dari orang tuanya. Yang ketiga ada empirisme. Empirisme adalah faktor yang dapat memengaruhi pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal dari luar. Bisa dari lingkungan sosial, pendidikan, dan pelatihan. Contohnya, jika seseorang menjadi guru, ia tidak langsung menjadi guru. Tentunya ia perlu dibina dan dilatih untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga ada konvergensi. Konvergensi adalah faktor pembentuk diri seseorang yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Jadi munculnya aliran konvergensi ini bisa dari faktor internal nativisme dan bisa juga dari faktor eksternal empirisme. Jadi dalam mempengaruhi akhlak bisa jadi dari faktor internal nativisme, faktor bawaan atau faktor gen, dan juga bisa dari faktor eksternal dari faktor luar dari lingkungan sosial, pendidikan, dan pelatihan. Untuk poin kedua, gambaran Allah terhadap eksistensi manusia itu ada 2. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terpuji. Yang kedua, manusia sebagai makhluk tercela. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terpuji adalah manusia yang memiliki sifat baik dan taat kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai makhluk tercela adalah manusia yang memiliki sifat tidak baik atau buruk dan tidak taat kepada Allah. Yang poin ketiga, beberapa rincian faktor pembentuk akhlak. Yang pertama itu ada insting, faktor dari lahir, bawaan dari lahir. Yang kedua ada pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Yang ketiga ada tradisi. Tradisi terbentuk dari dialog individu dengan lingkungan. Yang keempat ada suara hati atau nurani. Dan yang kelima ada kehendak atau kemauan. Dan yang keenam ada pendidikan atau pelatihan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.